Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok morfologi bunga yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Muhammad Fahmi Idris dengan NIM 22080866066. Dan saya Lutfi Rahmawati dengan NIM 22080886055. Dan saya Andini Harinisa dengan NIM 22080866056. Baik, di sini kita akan menyampaikan materi tentang morfologi bunga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat perkembangbiakan atau organum reproductum. Alat perkembangbiakan dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama yaitu alat perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Untuk perkembangan vegetatif atau aseksual ini yaitu bagian tumbuhan yang dapat menjadi individu baru. Sedang terjadinya bagian tadi itu tidak didahului oleh suatu peristiwa perkawinan. Untuk yang kedua yaitu alat perkembangbiakan vegetatif buatan. Untuk alat perkembangbiakan vegetatif buatan ini yaitu alat perkembangbiakan yang terjadi didahului oleh peristiwa perkawinan. Untuk alat perkembangbiakan vegetatif atau aseksual ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama alat perkembangbiakan vegetatif alami dan yang kedua alat perkembangbiakan vegetatif buatan. Untuk alat perkembangbiakan vegetatif alami yang terjadi menurut sifat pembawaan tumbuhan itu sendiri. Contohnya misalnya seperti yang pertama itu umbi batang atau seperti ketela atau umbi-umbian yang lainnya seperti yang lainnya. Yang kedua yaitu umbi lapis seperti bawang merah dan yang ketiga yaitu rimpang seperti jahe-jahean. Seperti jahe, kunyit. Dan yang keempat yaitu geragih seperti arbe, strawberry, terus apa? Yang contoh yang misalnya yang terakhir yaitu anakan atau tunas. Contohnya seperti tunas pisang. Untuk alat perkembangbiakan vegetatif buatan yang hanya terjadi karena perbuatan yaitu alat perkembangbiakan yang terjadi karena kesengajaan atau perbuatan sengaja oleh manusia. Misalnya stek, terus dan cangkok. Untuk alat perkembangbiakan vegetatif buatan ini yang pertama itu stek, dan stek itu yaitu suatu bagian alat hara yang dipotong atau dipisahkan dari induk dan kemudian dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Stek dapat dibedakan lagi menjadi 3 yaitu stek batang, stek akar, stek daun. Untuk stek batang yaitu sepotong batang tua atau muda seperti pada umbi kayu atau singkong. Yang selanjutnya stek akar contohnya pada penanaman sukun. Untuk yang ketiga stek daun yaitu contohnya pada cucur bebek, tanaman cucur bebek. Yang selanjutnya yaitu cangkok. Seperti stek batang, untuk cangkok itu yang pertama itu caranya dengan membuat luka atau mengkelupas kulit batang dengan melingkar kemudian ditutup dengan tanah dan selalu dibasahi hingga keluar akar pada cangkok tersebut. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bunga atau plos.
Bunga adalah salah satu organ tubuh tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan atau organum reproduktivum secara generatif pada tumbuhan berbiji yang memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda menurut jenis tumbuhan. Untuk bunga ini mempunyai sifat menarik. Yang pertama yaitu bentuk bunga seluruhnya dan bentuk bagian-bagiannya. Yang ketiga warnanya. Yang kedua warnanya, yang ketiga baunya, yang keempat ada dan tidaknya madu atau zat lainnya. Untuk selanjutnya berdasarkan letak dan susunan bagian bunga. Untuk yang pertama yaitu bunga yang tersusun atas garis spiral. Contohnya seperti bunga cempaka. Yang kedua yaitu bunga yang tersusun dalam lingkaran. Contohnya bunga terong. Yang ketiga yaitu bunga yang sebagian duduk dalam lingkaran dan sebagian lain terpencar. Misalnya bunga sirsat. Selanjutnya yaitu jumlah bunga dan tata letaknya. Jumlah bunga pada tumbuhan, yang pertama tumbuhan berbunga tunggal. Contohnya seperti pada gambar A. Untuk yang kedua yaitu tumbuhan berbunga banyak, contohnya pada gambar B. Terus yang selanjutnya itu tata letak bunga pada tumbuhan. Untuk tata letak bunga pada tumbuhan yaitu yang pertama bunga pada ujung batang. Contohnya pada gambar A, gambar 70. Bunga yang B yaitu bunga di ketiak daun. Contohnya pada gambar B. Baik, selanjutnya itu komposisi bunga. Untuk komposisi bunga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bunga tunggal dan yang kedua yaitu bunga majemuk. Untuk bunga tunggal contohnya seperti bunga sepatu. Dalam satu tangkainya bunga hanya terdapat satu bunga. Yang kedua itu bunga majemuk, contohnya pada bunga matahari. Dalam satu tangkai bunga matahari terdapat lebih dari satu bunga. Selanjutnya bunga majemuk. Suatu bunga majemuk harus dapat dibedakan dari cabang yang mendukung sejumlah bunga di ketiaknya. Untuk struktur bunga majemuk, yang pertama yaitu bagian-bagian yang bersifat seperti batang atau cabang. Yang pertama yaitu ibu tangkai bunga, yaitu bagian yang biasanya merupakan turusan batang atau cabang yang mendukung bunga majemuk tadi. Yang kedua itu tangkai bunga, yaitu cabang ibu tangkai yang mendukung bunganya. Yang ketiga yaitu dasar bunga, yaitu ujung tangkai bunga yang mendukung bagian-bagian bunga lainnya. Selanjutnya itu bagian-bagian yang bersifat seperti daun. Yang pertama yaitu daun-daun pelindung, yaitu bagian-bagian serupa daun yang dari ketiaknya muncul cabang-cabang ibu tangkai atau tangkai bunganya. Yang kedua yaitu daun tangkai, yaitu satu atau dua daun kecil yang terdapat pada tangkai bunga. Yang selanjutnya itu seludang bunga, yaitu daun pelindung yang besar yang seringkali menyelubungi seluruh bunga majemuk waktu belum mekar. Selanjutnya itu daun-daun pembalut, yaitu sejumlah daun-daun pelindung yang tersusun dalam suatu lingkaran yang terdapat misalnya pada bunga matahari. Yang selanjutnya yaitu kelopak tambahan, yaitu bagian-bagian serupa daun yang berwarna hijau yang tersusun dalam suatu lingkaran dan terdapat di bawah kelopak. Selanjutnya daun-daun kelopak. Selanjutnya lagi daun-daun mahkota atau daun tajuk. Terus daun-daun tenda bunga dan benang-benang sari. Yang terakhir yaitu daun-daun buah. Selanjutnya itu jenis-jenis bunga majemuk.
Yang pertama itu tandan, yang kedua bulir, ketiga untai, keempat tongkol, kelima payung, keenam cawan, ketujuh bongkol, dan kedelapan periuk. Bisa dilihat dalam gambar. Bunga majemuk yang tak terbatas merupakan bunga majemuk yang ibu tangkainya dapat tumbuh terus dengan cabang-cabangnya yang dapat bertumbuh lagi atau tidak dapat mempunyai susunan, atau semakin muda semakin dekat dengan ujung ibu tangkai. Dan bunga majemuk ini mekar dari bawah ke atas, misalnya pada kembang merak dan mangga. Yang kedua yaitu bunga majemuk terbatas. Bunga majemuk terbatas ini merupakan bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya selalu ditutupi dengan suatu bunga. Jadi ibu tangkai mempunyai pertumbuhan yang terbatas. Bunga majemuk yang terbatas yang mekar dulu ini ialah bunga yang terdapat pada ibu tangkainya. Jadi dari tengah ke pinggir. Misalnya pada tumbuhan kapas dan bunga oleander. Bunga majemuk berbatas ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama anak payung menggarpu, yang kedua yaitu tangga atau cabang seling, yang ketiga yaitu sekrup, keempat sabit, kelima kipas. Bisa dilihat di gambar. Yang ketiga yaitu bunga majemuk campuran. Bunga majemuk campuran ini merupakan bunga majemuk yang memperlihatkan sifat-sifat bunga majemuk tak terbatas maupun sifat bunga majemuk tak terbatas. Misalnya pada bunga soka atau asoka ada bagian yang bersifat payung majemuk dan anak payung menggarpu. Dan bunga johar, ibu tangkainya memiliki percabangan, tetapi cabang-cabangnya bersifat seperti malai rata. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur bunga. Pada umumnya bunga mempunyai bagian-bagian. Yang pertama yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga yaitu bagian bunga yang masih jelas bersifat batang. Padanya seringkali terdapat daun-daun peralihan, yaitu bagian-bagian yang menyerupai daun berwarna hijau yang seakan-akan merupakan peralihan dari daun biasa ke hiasan bunga. Yang kedua yaitu dasar bunga, yaitu ujung tangkai yang seringkali melebar dengan ruas-ruas yang amat pendek sehingga daun bunga atau daun bunga itu yang telah mengalami metafosis menjadi bagian-bagian bunga yang duduk amat rapat satu sama lain. Bahkan biasanya lalu tampak duduk dalam satu lingkaran. Yang ketiga yaitu hiasan bunga dan tersusun menjadi 2 yaitu kelopak dan mahkota bunga. Kelopak yaitu bagian hiasan bunga yang merupakan lingkaran luar, biasanya berwarna hijau. Untuk yang kedua yaitu mahkota bunga, yaitu bagian hiasan bunga yang terdapat pada lingkaran dalam, biasanya tidak berwarna hijau lagi. Untuk selanjutnya yaitu alat-alat kelamin jantan. Bagian ini sesungguhnya juga merupakan metafosis daun yang menghasilkan serbuk sari, atau yang terdiri atas sejumlah benang sari. Pada bunga benang-benangnya sarinya dapat pula bebas atau berlekatan. Ya, selanjutnya itu alat-alat kelamin betina, yaitu pada bunga merupakan bagian yang biasanya disebut putik. Selanjutnya itu berdasarkan struktur bunga, maka bunga dapat dibedakan dalam 2 kategori. Yang pertama itu bunga lengkap atau bunga sempurna, dan yang kedua itu bunga tidak lengkap atau bunga tidak sempurna.
Untuk bunga lengkap atau bunga sempurna terdiri atas satu lingkaran daun-daun kelopak, satu lingkaran daun-daun mahkota, satu atau dua lingkaran benang-benang sari, dan satu lingkaran daun-daun buah. Bunga yang bagian-bagiannya tersusun dalam 4 lingkaran dikatakan bersifat tetrasiklik, dan jika bagian-bagiannya tersusun dalam 5 lingkaran, namanya yaitu pentasiklik. Yang kedua yaitu bunga tidak lengkap atau bunga tidak sempurna. Jika salah satu bagian hiasan bunganya atau salah satu alat kelaminnya tidak ada, jika bunga tidak mempunyai hiasan bunga, maka bunga itu bisa disebut telanjang jika hanya mempunyai salah satu dari kedua macam alat kelaminnya. Dapat dinamakan sebagai kelamin tunggal. Oke. Untuk penjelasannya bisa dilanjut oleh teman saya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Andini. Baik, yang selanjutnya yaitu kelamin bunga. Biasanya, pada bunga terdapat dua alat kelamin yang berfungsi sebagai alat perembangbiakan. Berdasarkan alat kelamin, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama bunga banci atau berkelamin dua. Pada bunga ini terdapat benang sari atau alat kelamin jantan dan putik atau alat kelamin betina sekaligus. Bunga ini biasa juga disebut bunga sempurna. Contohnya yaitu pada bunga terum. Yang kedua yaitu bunga berkelamin tunggal atau uniseksualis. Dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu bunga jantan, yaitu bunga yang hanya memiliki benang sari saja. Contohnya yaitu pada bunga jagung yang terdapat di bagian atas tumbuhan. Yang kedua yaitu bunga betina, yaitu bunga yang tidak mempunyai benang sari, melainkan hanya memiliki putik saja. Contohnya yaitu pada bunga jagung yang tersusun dalam tongkolnya. Yang ketiga yaitu bunga mandul atau bunga tidak berkelamin. Jika pada bunga tidak terdapat benang sari ataupun putik, contohnya yaitu pada bunga matahari pada bagian pinggirnya atau bunga pita. Berdasarkan kelamin bunga dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama bruma satu atau monoekus, yaitu tumbuhan yang mempunyai bunga jantan dan bunga betina pada satu individu. Contohnya yaitu pada bunga jagung, bunga mentimun, dan bunga jarak. Yang kedua yaitu bruma dua atau dioekus. Ketika pada bunga jantan dan bunga betina terpisah tempatnya, yaitu contohnya pada bunga salak. Yang ketiga yaitu poligam. Ketika pada satu tumbuhan terdapat bunga jantan, betina, dan bunga banci bersama-sama. Contohnya yaitu pada bunga pepaya. Berdasarkan letak-letak bagian tersebut, bunga dapat berseling. Berseling artinya ketika pada bagian suatu lingkaran bunga terletak di antara dua bagian bunga di atasnya ataupun di bawahnya. Yang kedua yaitu berhadapan atau tumpang tindih, yaitu ketika pada masing-masing dalam setiap bagian di lingkaran itu saling berhadapan satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu simetri pada bunga. Simetri adalah sifat suatu benda atau badan yang biasa disebut bagian-bagian tubuh tumbuhan, baik batang, daun, maupun bunga. Jika benda tadi oleh sebuah bidang dapat dibagi menjadi dua bagian sedemikian rupa. Berdasarkan simetri, bunga dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu asimetris atau tidak simetris, yaitu ketika pada bunga tidak dapat dibuat satu bidang simetri dengan cara apapun juga, misalnya pada bunga tasbih. Yang kedua yaitu setangkup tunggal, yaitu ketika pada bunga hanya dapat dibuat satu bidang simetri saja yang membagi bunga tadi menjadi dua bagian setangkup. Pada bunga setangkup tunggal ini dapat dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu setangkup tunggal, yaitu ketika bidang simetrinya berimpit dengan bidang median. Contohnya pada bunga talak. Yang kedua yaitu setangkup mendatar, yaitu ketika bidang simetrinya tegak lurus pada bidang median dan tegak lurus pula pada arah vertikal. Contohnya pada bunga corydalis. Yang ketiga yaitu setangkup miring, yaitu ketika bidang simetrinya memotong bidang median dengan sudut yang lebih kecil
dan atau lebih besar dan 90 derajat. Contohnya pada bunga kecubung. Yang ketiga yaitu setangkup menurut dua bidang. Dapat pula dikatakan setangkup ganda, yaitu bunga yang dapat dijadikan dua bagian yang setangkup menurut dua bidang simetri yang tegak lurus satu sama lain. Contohnya pada bunga lobak. Yang terakhir yaitu beraturan atau bersimetri banyak, yaitu ketika ada bunga dapat dibuat banyak bidang simetri untuk membagi bunga itu dalam dua bagiannya yang setangkup. Contohnya pada bunga lilia gereja. Letak daun dalam kuncup. Baik dalam kuncup daun maupun dalam kuncup bunga, bagian-bagiannya berupa daun itu terletak sedemikian rupa, sehingga bagian tumbuhan yang bersangkutan dapat dijadikan tanda pengenal. Pada letak daun dalam kuncup dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pelipatan atau vernation. Pada pelipatan ini dibagi menjadi 11 bagian. Yang pertama yaitu rata atau vernatio plana. Rata yaitu ketika daun-daun dalam kuncup tidak memperlihatkan suatu lipatan, tetapi rata. Yang kedua yaitu terlipat ke dalam sepanjang ibu tulangnya. Yang ketiga yaitu terlipat sepanjang tulang-tulang cabangnya. Yang keempat yaitu terlipat tidak beraturan. Yang kelima yaitu tergulung ke dalam menurut poros bujur. Yang keenam tergulung keluar menurut poros bujur. Yang ketujuh tergulung ke arah menurut poros bujur. Yang kedelapan tergulung ke dalam menurut poros lintang. Yang kesembilan tergulung keluar menurut poros lintang. Yang ke-10 terlipat ke bawah dan ke dalam. Dan yang terakhir ke-11 terlipat menurut poros lintang keluar. Yang kedua yaitu letak daun-daun kelopak mahkota terhadap sesamanya atau aestivatio. Mengenai hal ini terdapat bermacam-macam susunannya, di antaranya yaitu yang pertama terbuka atau aperta, yaitu ketika tepi daun-daun kelopak atau mahkota tidak bersentuhan satu sama lain. Yang kedua yaitu berkatup atau palpata, yaitu ketika tepi daun-daun kelopak atau mahkota saling bertemu tetapi tidak berdekatan. Yang ketiga yaitu berkatup dengan tepi melipat ke dalam atau induplicativa. Yang keempat yaitu berkatup dengan tepinya melipat keluar atau reduplicativa. Dan yang terakhir yaitu menyirap, yaitu ketika tepinya saling menutupi seperti susunan genting atau sirap. Yang selanjutnya yaitu dasar bunga atau reseptakulum atau polis. Bunga dianggap sebagai tunas yang telah mengalami metamorfosis, sedangkan dasar bunga adalah ujung batang yang telah terhenti pertumbuhannya, biasanya menebal atau melebar, dan menjadi pendukung bagian-bagian bunga yang merupakan metamorfosis daun, yaitu kelopak, tasik bunga, benang sari, dan putik. Dasar bunga sering memperlihatkan bagian-bagian yang khusus mendukung satu bagian bunga atau lebih dan bergantung pada bagian bunga yang didukungnya. Pada bagian dasar bunga tadi diberi nama-nama yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu pendukung tajuk bunga atau antofor atau antoforum, yaitu bagian dasar bunga tempat duduknya daun-daun tajuk bunga. Contohnya terdapat pada bunga anyelir. Yang kedua yaitu pendukung benang sari atau androfor atau androforum, yaitu bagian dasar bunga yang seringkali meninggi atau memanjang dan menjadi tempat duduknya benang sari. Contohnya pada bunga maman. Yang ketiga yaitu pendukung putik atau ginoform atau ginoforum, yaitu suatu peninggian pada dasar bunga yang khusus menjadi tempat duduknya putik. Contohnya terdapat pada bunga teratai besar dan cempaka. Yang keempat yaitu pendukung benang sari dan putik atau androginofor atau androginoforum, yaitu bagian dasar bunga yang biasanya meninggi dan mendukung benang sari dan putik di atasnya. Contohnya pada bunga markisah. Yang terakhir yaitu cakram, yaitu ketika di samping bagian-bagian tersebut di atas pada dasar bunga seringkali terdapat semacam peninggian atau bantalan berbentuk cakram yang seringkali mempunyai kelenjar-kelenjar madu. Contohnya pada bunga jeruk. Bentuk-bentuk dasar bunga ada 4, yaitu yang pertama rata,
yaitu ketika semua bagian bunga duduk sama tinggi di atas dasar bunga, berturut-turut dari luar hingga ke dalam. Contohnya pada bunga mangisan. Yang kedua yaitu menyerupai kerucut, yaitu ketika putik yang berada di tengah-tengah duduknya paling tinggi. Yang ketiga yaitu seperti cawan, yaitu ketika daun-daun kelopak dan tajuk bunga duduknya seakan-akan pada tepi bangunan seperti cawan tadi. Sedangkan putik di tengah pada bagian dasar bunga yang lebih rendah letaknya daripada tempat duduknya kelopak dan tajuk bunga. Yang keempat yaitu bentuk mangkuk. Pada hal ini, kelopak dan tajuk bunga lebih tinggi letaknya daripada putik. Bakal buahnya terletak di bagian dasar bunga yang legok dan sebagian bakal buah berdekatan dengan pinggiran dasar bunga. Berdasarkan dasar bunga, hiasan bunga dapat dibedakan dalam 3 golongan, yaitu yang pertama hipogin atau hipoginus, yaitu ketika hiasan bunga tertanam pada bagian dasar bunga yang lebih rendah daripada tempat duduknya putik. Contohnya pada bunga juhar. Yang kedua yaitu perigin atau periginus, yaitu ketika letak hiasan bunga sama tinggi atau sedikit lebih tinggi daripada duduknya putik, seperti pada dasar bunga yang berbentuk cawan. Contohnya pada bunga bungur. Yang ketiga yaitu epigin atau epiginus. Misalnya pada dasar bunga yang berbentuk mangkuk atau piala dengan bakal buah yang tenggelam. Hingga seringkali seakan-akan hiasan bunga duduk di bagian atas bakal buah tadi. Contohnya pada bunga daun kaki kuda. Yang selanjutnya yaitu kelopak atau kalis. Kelopak adalah bagian hiasan bunga sebagai organ yang berasal dari daun. Kelopak tersusun atas bagian-bagiannya dinamakan daun kelopak atau sepala. Pada bunga, daun-daun kelopak mempunyai sifat yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu berdekatan atau gamosepalus. Pada bagian ini dibedakan menjadi 3 macam kelopak, yaitu kelopak yang berbagi atau partitus, yaitu ketika bagian kecil daun-daun saja yang berdekatan, pancung-pancungnya panjang lebih dari separuh panjang kelopak. Yang kedua yaitu bercangap atau visus, yaitu ketika bagian yang berdekatan kira-kira meliputi separuh panjangnya kelopak. Jadi pancung-pancungnya kira-kira juga separuhnya. Yang ketiga yaitu berlekuk atau lobatus, yaitu ketika bagian yang berdekatan melebihi separuh panjang kelopak. Jadi pancung-pancungnya pendek saja. Yang kedua yaitu lepas atau bebas atau polycephalus, yaitu ketika daun-daun kelopak yang satu dengan yang lain benar-benar terpisah, sama sekali tidak berdekatan. Melihat simetrisnya, bentuk kelopak yang bermacam-macam itu dibedakan dalam 2 golongan, yaitu yang beraturan atau actinomorph atau regularis atau actinomorphus. Yaitu jika kelopak dengan beberapa cara dapat dibagi menjadi 2 bagian yang setangkup atau simetris. Kelopak yang beraturan ini meliputi bentuk bintang, tabung, trompet, mangkuk, piala, corong, lonceng, dan lain-lain. Yang kedua yaitu setangkup tunggal atau zigomorf atau zigomorphorus. Kelopak yang bersifat ini dapat dijumpai pada kelopak yang bertaji atau calcaratus seperti pada bunga pacar air dan yang kelopak bersifat berbibir atau labiatus, yaitu misalnya pada bunga salvia. Yang selanjutnya yaitu tajuk bunga atau mahkota bunga atau corolla. Tajuk bunga atau mahkota bunga merupakan hiasan bunga yang terdapat di sebelah dalam kelopak, umumnya lebih besar, dengan warna yang indah, menarik, dengan bentuk susunan yang bagus, tidak jarang pula mempunyai bau yang harum atau sedap. Tetapi banyak pula yang sama sekali tidak berbau atau malah yang berbau busuk seperti bangkai. Dan dianggapnya bahwa warna yang indah atau baunya tersebut yang menyebabkan seserangga tertarik pada bunga. Sifat-sifat tajuk bunga atau mahkota bunga ada 3, yaitu yang pertama berdekatan atau simpetalus, gamopetalus, atau monopetalus. Hal ini dapat dibedakan dalam 3 bagian, yaitu tabung atau bulu tajuk, pinggiran tajuk, dan leher tajuk. Yang kedua yaitu lepas atau bebas, atau coryphetalus,
Lipetalus atau Polypetalus. Terdiri dari kuku daun tajuk atau umuis dan helaian daun tajuk atau lamina. Yang terakhir yaitu daun tajuk yang tidak ada atau sangat kecil. Berdasarkan simetrinya, tajuk dapat dibedakan dalam yang pertama yaitu beraturan atau regularis. Hal ini meliputi bentuk bintang atau rotex atau stellatus, tabung atau tubulosus, trompet atau hippocrateriformis, mangkuk atau buyung atau urceolatus, torong atau infundibuliformis, dan yang terakhir yaitu lonceng atau campanulatus. Dan yang kedua yaitu setangkup tunggal bersimetris satu atau monosimetris atau zigomorfus. Hal ini memiliki bentuk khas seperti bertaji atau calcaratus, berbibir atau labiatus, berbentuk seperti kupu-kupu atau papilionaceus, bertopeng atau berkedok atau personatus, dan berbentuk pita atau ligulatus. Yang selanjutnya yaitu tenda bunga atau perigonium. Berbagai jenis tumbuhan mempunyai hiasan bunga yang tidak lagi dapat dibedakan yang mana kelopaknya dan yang mana yang tajuknya. Hal itu yang disebut tenda bunga. Bagian-bagian yang menyusun tenda bunga dinamakan daun tenda bunga. Bentuk dan warna daun tenda bunga dibedakan dalam dua golongan. Yang pertama yaitu yang serupa dengan kelopak atau calicinus, dan yang kedua yaitu yang serupa dengan tajuk atau corollinus. Posisi daun tenda bunga dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu berlekatan atau gamophilus, seperti contohnya pada gambar A. Yang kedua yaitu lepas atau bebas atau Pleiopilus, contohnya pada gambar B. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu benang sari atau stamen. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Pada benang sari dapat dibedakan menjadi tiga bagian utama. Yang pertama ada tangkai sari atau filamentum, yang kedua ada kepala sari atau atera, yang ketiga ada penghubung ruang sari atau konektifun. Pada benang sari sendiri merupakan metamorfosis daun yang masih dapat dilihat nyata. Contohnya pada bunga tasbih. Pada bunga tasbih ini, benang sari berbentuk seperti bintik-bintik. Jadi dia merupakan metamorfosis dari daun. Selanjutnya ada tangkai sari atau filamentum. Tangkai sari biasanya duduk terpisah-pisah di atas dasar bunga, tetapi tidak jarang pula tangkai sari yang berlekatan satu sama lain. Nah, berdasarkan pelekatan benang-benang sari tersebut, pada tangkai sari dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada benang sari berberkas satu atau benang sari bertukal satu, atau disebut juga dengan monodelphus. Contohnya pada bunga sepatu. Yang kedua ada benang sari berberkas dua atau benang sari bertukal dua, atau bisa disebut juga dengan didelphus. Contohnya pada bunga tumbuhan yang memiliki kelopak seperti kupu-kupu. Yang ketiga ada benang sari berberkas banyak atau benang sari bertukal banyak. Contohnya pada tumbuhan kapuk. Selanjutnya kepala sari atau anthera. Bentuk kepala sari bermacam-macam, ada yang berbentuk bulat, lonjong, bulat telur, bangun kerinjal, dan lain-lain. Duduknya kepala sari pada tangkai sari dapat bermacam-macam. Yang pertama ada yang berbentuk tegak atau innatus atau basificus. Yang kedua ada yang menempel atau juga disebut adnatus. Yang ketiga bergoyang atau versatilis. Selanjutnya, penghubung ruang sari atau konektifum. Penghubung ruang sari biasanya berbentuk kecil hingga seringkali tidak begitu terlihat. Bagian selanjutnya yaitu putik atau pistilum. Putik merupakan bagian bunga yang paling dalam letaknya dan merupakan alat kelamin betina. Bagian dari putik yang pertama yaitu tangkai kepala putik. Tangkai kepala putik berbentuk seperti benang atau buluh yang dalamnya berongga, mempunyai saluran tangkai kepala putik atau juga disebut kanalis pilinus. Yang kedua, bagian dari putik yaitu kepala putik yang merupakan bagian putik yang paling atas, yang terdapat pada ujung tangkai kepala putik atau ujung cabang tangkai kepala putik.
Bagian putik yang mengandung sel telur akan menjadi bakal biji atau ovulum yang akhirnya akan menjadi biji. Sedangkan bagian putik yang dalamnya terdapat bakal biji akan menjadi bakal buah. Bakal buah tersebut akan menjadi buah atau fruktus. Bagian selanjutnya yaitu bakal biji atau ovulum. Bakal biji dapat dibedakan menjadi bagian-bagian berikut. Yang pertama ada kulit bakal biji atau integumentum. Yang kedua ada badan bakal biji atau bisa disebut dengan nucellus. Yang ketiga ada kandung lembaga atau saccus embryonalis. Yang keempat ada liang bakal biji atau micropyle. Yang kelima ada tali pusar atau funiculus. Letak bakal biji pada tembuni dapat dibedakan menjadi 5 posisi utama. Yang pertama ada posisi tegak atau atropus, yang kedua ada posisi mengangguk atau anatropus, yang ketiga ada posisi bengkok atau campylotropus, yang keempat ada posisi setengah mengangguk atau hemitropus, yang kelima ada posisi melipat atau camptotropus. Selanjutnya yaitu bakal buah atau ovarium. Di dalam bakal buah terdapat calon-calon biji yang berjumlah 1 atau lebih. Bagian bakal buah yang menjadi tempat duduknya bakal biji disebut dengan tembuni atau plasenta. Berdasarkan letak bakal buah pada dasar bunga dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bakal buah menumpang atau superus. Yang kedua ada bakal buah setengah tenggelam atau hemi-inverus. Yang ketiga ada bakal buah tenggelam atau inverus. Nah, selain berdasarkan letak bakal buah pada dasar bunga, ada juga klasifikasi berdasarkan jumlah ruang yang terdapat pada bakal buah. Yang pertama adalah bakal buah beruang 1, misalnya pada bunga pepaya. Yang kedua ada bakal buah beruang 2, misalnya pada pubis. Yang ketiga ada bakal buah beruang 3, misalnya pada getah-getahan. Yang keempat ada bakal buah beruang banyak, misalnya pada durian. Selanjutnya yaitu kelenjar madu atau nektarium. Madu atau nektar yang dihasilkan oleh kelenjar madu bagi tumbuhan merupakan suatu yang penting karena menyebabkan adanya kunjungan dari hewan untuk menjadi perantara dalam proses penyerbukan. Nah, madu pada bunga yang dihasilkan oleh kelenjar madu yang berdasarkan asalnya dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada kelenjar madu yang merupakan suatu bagian khusus atau suatu alat tambahan bagi bunga. Yang kedua ada kelenjar madu yang terjadi dari salah satu bagian bunga yang mengalami metamorfosis dan telah berubah pula tugasnya. Selanjutnya yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan ialah jatuhnya serbuk sari pada kepala putik untuk golongan biji tertutup atau jatuhnya serbuk sari langsung pada bakal biji untuk golongan biji terbuka. Sedangkan pembuahan ialah terjadinya perkawinan atau persatuan atau peleburan menjadi satu sel telur yang terdapat dalam kandung lembaga di dalam bakal biji dengan suatu inti yang berasal dari serbuk sari. Penyerbukan sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua ada penyerbukan serumah, yaitu jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga lain, namun masih satu tumbuhan. Yang ketiga ada penyerbukan silang, yaitu jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain namun masih sejenis. Yang keempat ada penyerbukan bastar, yaitu jika serbuk sari berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang jenisnya berbeda. Adapun penyerbukan yang dapat dibantu atau bisa melalui perantara hewan, yaitu bisa melalui perantara lebah atau serangga. Ada juga penyerbukan melalui perantara burung, ada juga penyerbukan melalui perantara kelelawar, dan ada juga penyerbukan melalui perantara siput.
Selanjutnya yaitu diagram bunga. Dalam mendeskripsikan bunga, di samping secara verbal atau dengan kata-kata, dapat ditambahkan gambar-gambar agar pembaca dapat memperoleh kesan yang lebih mendalam tentang keadaan bunga tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu diagram bunga, yang pertama adalah letak bunga pada tumbuhan. Ada dua macam letak bunga pada tumbuhan, yaitu bunga pada ujung batang dan bunga yang terdapat dalam ketiak daun. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu diagram bunga yang kedua adalah bagian-bagian bunga yang akan kita buat dalam diagram tersebut tersusun dalam beberapa lingkaran. Selanjutnya yaitu rumus bunga. Suatu rumus bunga hanya dapat ditujukan dengan 4 bagian pokok bunga. Yang pertama ada bagian kelopak yang dinyatakan dengan huruf K, singkatan dari kata calyx. Yang kedua ada tajuk atau mahkota yang dinyatakan dengan huruf C, singkatan dari kata corolla. Yang ketiga ada benang-benang sari yang dinyatakan dengan huruf A, singkatan dari kata androecium. Yang keempat ada putik yang dinyatakan dengan huruf G, singkatan dari kata gynaecium. Selain dari 4 rumus bagian pokok bunga tersebut, ada juga lambang dari rumus bunga. Yang pertama ada lambang dari kelamin bunga, ada lambang dari kelamin bunga jantan, ada lambang dari kelamin bunga betina, dan kelamin dari bunga hemaprodit. Selain itu ada juga lambang dari simetris bunga, yaitu zygomorphus dan actinoportus.